Semangat pagi rekan-rekan penyelenggara yang akan menyelenggarakan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS secara serentak pada tahun 2020 tanggal 9 Desember nanti. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah daftar jenis formulir di TPS. Yang pertama model C hasil KWK, yaitu berita acara dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara di TPS. Yang kedua model C hasil salinan KWK, yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang disalin dari formulir model C hasil KWK yang terdiri atas 1. Hasil pencatatan administrasi berupa data pemilih dan pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara. Yang kedua, data suara sah dan tidak sah berupa data perolehan suara sah pasangan calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, dan total penjumlahan seluruh suara sah dan tidak sah. Yang berikut model C kejadian khusus dan atau keberatan, model C pendamping KWK, kemudian model C pemberitahuan KWK, model C daftar hadir, model C hadir, model C daftar hadir pemilih pindahan KWK merupakan daftar hadir pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Model C daftar hadir pemilih tambahan KWK, daftar hadir untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTPL atau surat keterangan. Lanjut. Di sini daftar nama sampul di TPS. Sampul yang ada di TPS yaitu jenisnya sampul surat suara sah, sampul suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru dicoblos, sampul surat suara yang tidak sah, sampul surat suara yang tidak digunakan, sampul C kejadian khusus dan atau keberatan KWK, sampul formulir model C daftar hadir pemilih KWK, model C daftar hadir pemilih pindahan KWK, dan model C daftar hadir pemilih tambahan KWK. Kemudian sampul tempat kunci gembok, kabel atau tis, alat pengaman lainnya yang digunakan untuk mengunci kotak suara yang dituliskan nomor TPS dan nama PPS. KPPS. Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dengan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam memberikan hak pilihnya. Kode etik KPPS yaitu prinsip mandiri, jujur dan adil, prinsip kepastian hukum dan tertib, prinsip keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, prinsip kepentingan umum, prinsip proporsionalitas, prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip tertib dan aksesibilitas. Petugas ketertiban di TPS yang pertama yaitu di pintu masuk bertugas
memastikan pemilih telah mencuci tangan pakai sabun, mengukur suhu tubuh anggota KPPS, pemilih, saksi, dan pengawas TPS, memastikan pemilih membawa formulir model C pemberitahuan KTPL atau suket, memakai masker, mengarahkan pemilih yang tidak membawa formulir model C pemberitahuan untuk mengecek namanya tercantum dalam salinan DPT, memberitahu Ketua KPPS apabila ada pemilih yang suhunya lebih dari 37,3, mengarahkan pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 ke bilik khusus, mengamankan area TPS saat melakukan penyemprotan dengan terlebih dahulu mengamankan alat ataupun bahan serta surat-surat lainnya yang mudah rusak apabila terkena semprotan cairan desinfektan. Kemudian yang kedua adalah petugas Linmas atau keamanan ketertiban di pintu keluar TPS. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan sebelum dimulai rapat pemungutan suara secara berkala. Meminta pemilih segera keluar dari area TPS setelah memberikan suaranya dan tidak berkerumun. Mengingatkan pemilih untuk mencuci tangan pakai sabun sebelum kembali ke tempatnya masing-masing. Pengawas desa dan kelurahan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilih di desa atau sebutan lain ataupun kelurahan. Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Saksi berjumlah paling banyak 2 orang untuk setiap pasangan calon dan hanya 1 orang yang saksi yang dapat memasuki TPS pada satu waktu dapat dilakukan secara bergantian. Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta pemilihan. Saksi yang hadir berhak menerima salinan DPT dan formulir model C hasil salinan KWK. Pemantau pemilihan di daerah dengan 1 pasangan calon, selain saksi dari pasangan calon, pemantau pemilihan dalam negeri yang terakreditasi di KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota dapat mengikuti tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara. Jumlah pemantau yang dapat berada di TPS hanya 1 orang pemantau pemilihan dalam negeri dalam pemilihan dengan 1 pasangan calon berhak menerima salinan DPT dan formulir model C hasil salinan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam petugas KPPS dan ketertiban dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Pertama, mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara dan nama TPS paling lambat 5 hari sebelum pemungutan suara. Mengatur pembagian jadwal kehadiran pemilih dan menuliskannya dalam formulir model C pemberitahuan dan mengimbau pemilih untuk hadir sesuai dengan jadwal tersebut, serta menggunakan masker dan membawa pulpen. Memastikan formulir model C pemberitahuan KWK terdistribusi kepada semua pemilih paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Kembalikan formulir model C pemberitahuan
KWK yang tidak terdistribusikan kepada PPS 1 hari sebelum pemungutan suara. Dalam hal terdapat pemilih yang tidak menerima formulir C pemberitahuan KWK sampai dengan 1 hari sebelum hari pemungutan suara, KPPS memberikan formulir C pemberitahuan KWK sampai dengan sebelum Ketua KPPS mengembalikan ke TPS. Menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS. Memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Memastikan logistik pemungutan surat suara. Pemungutan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel. Seterusnya, hal-hal yang masih umum. Kegiatan sebelum hari pemungutan suara, penentuan lokasi TPS. Dalam hal menentukan lokasi TPS, KPPS wajib memperhatikan kemudahan jangkauan bagi pemilih, lokasi yang memadai, kemudahan penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, aman dan tidak rawan bencana, memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan pemilih lanjut usia, saluran dan tempat pembuangan air dari tempat cuci tangan atau pintu masuk dari keluar TPS, persediaan jaringan internet. Persediaan jaringan internet ini perlu, terutama pada tahun 2020 ini akan dipergunakannya sistem Sirekap untuk pengiriman data dan informasi tentang hasil perolehan dari TPS. Pembuatan TPS yaitu ukuran TPS 10 kali 8 meter dengan disesuaikan kondisi setempat, memperhatikan protokol kesehatan. Terdapat ruang yang cukup untuk khusus bagi pemilih yang memiliki suhu di atas 37,3 atau lebih yang letaknya terpisah di luar TPS. Lanjut. Pembuatan TPS dibuat paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Memberikan kemudahan akses bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia, serta kelompok pemilih dengan kebutuhan khusus. Diberi penutup di belakang pemilih agar tidak dilihat oleh orang lain. Pintu masuk dan keluar TPS diupayakan selebarnya tidak kurang dari 9-10 cm agar dapat menjamin akses gerak bagi pemilih disabilitas pengguna kursi roda. Selanjutnya, dalam pembuatan TPS harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat terik matahari, angin kencang, hujan, atau gangguan cuaca lainnya. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi 1. Kotak suara berstiker, jumlah dan keterangan, 1 buah untuk masing-masing pemilihan. Surat suara sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima. Tinta dan pipet tetes. Tinta paling banyak 2 botol, pipet tetes sejumlah 2 buah per TPS. Bilik suara paling sedikit 2 buah dan paling banyak 4 buah per TPS. Bilik khusus sejumlah 1 buah. Segel sejumlah 19 keping per TPS digunakan untuk menyegel masing-masing sampul yang memuat 1. Formulir model C kejadian khusus
dan atau keberatan KWK. B. 2. Formulir model C daftar hadir pemilih KWK, model C daftar hadir pemilih pindahan KWK, dan model C daftar hadir pemilih tambahan KWK. Ketiga, surat suara sah. 4. Surat suara yang tidak rusak dan atau keliru dicoblos. Kelima, surat suara yang tidak sah. 6. Surat suara yang tidak digunakan. Dan 7. Tempat kunci gembok kotak suara yang dituliskan nomor TPS dan nama PPS. B. Kantong plastik yang memuat formulir model C hasil KWK. C. Lubang kotak suara, gembok kotak suara, kabel tis atau alat pengaman lainnya, dan yang berikutnya 3 keping sebagai cadangan. Alat untuk memberi tanda pilihan. A. Alat coblos paku dan alat bantalan untuk mencoblos. Perlengkapan lainnya yaitu sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem perekat, kantong plastik ukuran besar, kantong plastik ukuran sedang, kantong plastik ukuran kecil, ballpoint. Selanjutnya bisa dilihat penempatan perlengkapan pemungutan suara yang di dalam kotak suara. Yang pertama adalah surat suara. Kedua, tinta dan pipet tetes. 3. Segel. 4. Alat untuk memberi tanda pilihan. 5. Sampul kertas. 6. Karet pengikat surat suara. 7. Kantong plastik. 8. Tali pengikat paku. 9. Model C hasil KWK. 10. Model C hasil salinan KWK. 11. Model C kejadian khusus dan atau keberatan KWK. 12. Model C pendamping KWK. 13. Model C daftar hadir pemilih KWK. 14. Model C daftar hadir pemilih pindahan KWK. 15. Model C daftar hadir pemilih tambahan KWK. 16. Alat bantu tunanetra. 17. Alat penghapus tulisan cair. Sedangkan di luar kotak suara yaitu 1. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS dan saksi, lem perekat, ballpoint, spidol besar dan spidol kecil, dan alat penghapus tulisan cair. 4. Model A3 KWK berupa salinan DPT. 5. Daftar pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi pasangan calon. Gembok atau kabel tis, alat pengaman lainnya. Itulah penempatan perlengkapan pemungutan suara. Selanjutnya perlengkapan tambahan lainnya yaitu perlengkapan 1. Stiker nomor kotak suara. Keterangan 1 buah per kotak suara sejumlah kotak suara yang ada di TPS. 2. Gunting kecil atau pisau lipat kertas. Ini hal perlengkapan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 meliputi masker sekali pakai. 2. Sarung tangan lateks, termogan infrared, baju hazmat, hand sanitizer,
sabun pencuci tangan, cairan disinfektan, sarung tangan plastik, tisu towel, kantong plastik, tempat sampah, face shield, semprotan, fasilitas cuci tangan. Lanjut, papan pengumuman untuk menempelkan: A. Daftar pasangan calon yang memuat nama, foto, nomor urut, serta visi dan misi pasangan calon. B. Salinan DPT. C. Model C hasil KWK pada saat dilakukan penghitungan suara. Hal yang perlu diperhatikan: selama masa tenang, KPPS harus membersihkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang berada di sekitar TPS. Pengumuman hari pemungutan suara. TPS memberikan informasi tentang lokasi pemungutan suara di TPS masing-masing agar peserta pemilih dapat dengan mudah dengan mengerti untuk datang ke TPS tersebut. Pengumuman dapat dilakukan dengan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempel di papan pengumuman, bentuk-bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa, kelurahan setempat. Penyampaian formulir model C pemberitahuan KWK kepada pemilih apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat atau tidak dikenal. KPPS mencatat keterangan tersebut pada halaman belakang formulir C ke pemberitahuan KWK dan mengembalikan kepada PPS. Berikut adalah surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Dalam hal ditentukan waktu pemilihan ini tidak menjadi batasan agar bertujuan tidak terjadinya penumpukan kepada peserta pemilih sehingga dapat menghindari penumpukan massa dan menghindari jaga jarak agar tidak berkerumun. Pengembalian formulir model C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi. KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan KWK yang tidak didistribusikan pada PPS 1 hari sebelum pemungutan suara. Dalam hal terdapat pemilih yang tidak menerima formulir C pemberitahuan KWK sampai dengan 1 hari sebelum hari pemungutan suara, KPPS memberikan formulir C pemberitahuan KWK sampai dengan sebelum Ketua KPPS mengembalikan ke PPS. Sebelum dilakukan pemungutan suara, dilakukan gladi bersih pemungutan dan penghitungan suara. Agar pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, perlu dilakukan gladi bersih KPPS yang dilaksanakan 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Petugas KPPS memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta menguasai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota TPS. Dalam gladi bersih, A. Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS. B. Anggota KPPS memerankan tugasnya masing-masing dan menanyakan kepada Ketua KPPS apabila terdapat hal-hal yang belum jelas. C. Ketua KPPS berkonsultasi kepada PPS
untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang tidak atau belum dipahami dalam pelaksanaan gladi bersih. D. Ketua KPPS menjelaskan kepada anggota KPPS tentang perlunya memberikan bantuan bagi pemilih penyandang disabilitas, tata cara penggunaan alat bantu disabilitas, netra ataupun template, dan kebebasan pemilih untuk memilih pendamping menuju bilik suara dengan mengisi C pendamping KWK. E. Ketua KPPS menjelaskan tata cara pelayanan pemilih di bilik khusus. F. Ketua KPPS memastikan ponsel pintar berfungsi dan telah terinstal aplikasi Sirekap. G. KPPS dapat menggunakan alat bantu periksa dalam lampiran panduan ini untuk memastikan bahwa TPS yang dibangun dan proses pemungutan suara telah memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas. 8. Pemasangan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pasangan calon. KPPS memasang salinan DPT dan daftar pasangan calon di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS. Ketua dan anggota KPPS harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya pukul 6 waktu setempat. Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, mengukur suhu tubuh anggota KPPS, saksi, dan pengawas. Persiapan sebelum rapat pemungutan suara. Ketua KPPS mengamankan seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, terutama formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air. B. Petugas ketertiban yang bertugas di pintu masuk TPS mengamankan area TPS. C. Petugas ketertiban yang bertugas di pintu keluar TPS menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS. Persiapan sebelum rapat pemungutan suara. Sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Petugas ketertiban di pintu masuk TPS mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan. Ketua KPPS menginstruksikan petugas KPPS, petugas ketertiban di pintu keluar TPS untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan saksi dan pengawas yang sudah hadir. Rapat pemungutan suara. A. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara. B. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah janji KPPS dan petugas ketertiban TPS sesuai keyakinan dengan menjaga jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sumpah janji KPPS. C. Ketua KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. 1. Memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan tersegel. 2. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur. Mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel. 3.
Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi serta pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara kembali dengan gembok atau kabel tis, dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. 4. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi serta pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel. C. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menghitung dan memeriksa jumlah dan kondisi surat suara yang diterima dan mencatatnya serta mengumumkan jumlah surat suara tersebut kepada saksi, Panwaslu, kelurahan atau desa, atau pengawas TPS dan pemilih yang hadir. D. Ketua KPPS menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. 2. Pemilih yang tidak berhak memberikan suara pemilih yang berhak memberikan suara, yaitu A. Pemilih yang berhak dan diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih dengan kategori pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPH, dan seterusnya. Pemilih dalam DPPH menggunakan hak pilihnya mulai 7 sampai dengan 13 WIB waktu setempat. Ketua KPPS selalu menghimbau kepada pemilih untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 di TPS. Tiga, pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Petugas ketertiban yang berada di pintu masuk TPS. 1. Menghimbau pemilih yang berada di sekitar TPS untuk tidak berkerumun dan menjaga jarak. 2. Menghimbau pemilih untuk antri dalam menggunakan hak pilihnya di luar TPS dengan memperhatikan jarak aman minimal 1 meter. 3. Menghimbau pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. 4. Memeriksa suhu tubuh pemilih. Dalam hal terdapat pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri, paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada pemilih yang bersangkutan. Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan masker berlogo partai atau pasangan calon, petugas ketertiban TPS memperingatkan pemilih yang bersangkutan untuk mengganti masker atau memberikan masker yang telah disediakan oleh KPPS kepada pemilih sebelum masuk dalam TPS. Anggota KPPS keempat, menerima dan memeriksa nama pemilih. 2. Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak terdapat tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan pemilih. Ketiga, memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam DPT yang tertulis di formulir model C pemberitahuan KWK dengan KTPL atau surat keterangan. Memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam DPPH yang tertulis di formulir model A5 KWK dengan KTPL atau surat keterangan. 4. Memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam DPPH yang tertulis di formulir model A5 KWK dengan KTPL atau surat keterangan. 5.
meminta kepada petugas ketertiban yang berada di pintu masuk TPS agar mengarahkan pemilih dalam DPT yang tidak dapat menyerahkan formulir model C pemberitahuan KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam DPT yang ditempel di papan pengumuman TPS. Dalam hal pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, petugas KPPS keempat melayani pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTPL atau surat keterangan. 6. Memeriksa kesesuaian antara nama yang tertulis di formulir model A5 KWK dengan KTPL, surat keterangan bagi pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada TPS tujuan. Melayani pemilih dalam kategori DPTB dengan memastikan bahwa domisili pemilih tersebut sesuai dengan domisili pada KTPL atau surat keterangan. Petugas ketertiban memastikan pemilih membawa KTPL atau surat keterangan. Apabila pemilih tidak menerima formulir model C pemberitahuan KWK, petugas ketertiban yang berada di pintu masuk meminta pemilih untuk memeriksa nomor urut pemilih dalam daftar pemilih yang tertempel di papan pengumuman TPS dan wajib menunjukkan KTPL dan surat keterangan kepada KPPS. Anggota KPPS 5. 1. Meminta pemilih dalam DPT untuk menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih KWK. 2. Memeriksa dan memastikan nama pemilih dalam kategori DPTB tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH. 3. Meminta pemilih dalam DPTB mengisi nama dan identitas pemilih sesuai dengan data yang tercantum di KTPL atau surat keterangan ke dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK. 4. Menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model C pemberitahuan KWK untuk pemilih dalam DPT serta meminta pemilih tersebut untuk menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih KWK. Kelima, menuliskan nomor urut kedatangan pemilih. 6. Menandai penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir model C daftar hadir pemilih KWK. 7. Mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas. 8. Dalam hal penyandang disabilitas belum tercatat sebagai penyandang disabilitas dalam daftar pemilih, KPPS 5 melengkapi pada kolom disabilitas. Lanjut. Contoh formulir model C daftar hadir pemilih KWK pemilih dalam DPT. Formulir model C daftar hadir pindahan KWK. Pemilih yang pindah memilih atau DPPH menggunakan hak pilih mulai pukul 7 sampai 13 WIB waktu setempat. Denah pemungutan suara.
Anggota KPPS 2 dan 3. 1. Menghimpun formulir model C pemberitahuan KWK sesuai dengan urutan kedatangan setelah diberikan oleh KPPS kelima. 2. Mengisi nama kecamatan, nama desa, kelurahan, dan nomor TPS pada surat suara. 3. Memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa, kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani. 4. Menghimpun surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan menyampaikan surat suara kepada Ketua KPPS untuk memberikan kepada pemilih sesuai dengan urutan kedatangan. Berikut proses pemungutan suara. Ketua KPPS atau KPPS pertama. 1. Melayani pemilih sesuai dengan urutan kehadiran. Apabila pemilih hadir tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Ketua KPPS tetap melayani pemilih tersebut. 2. Menandatangani surat suara. 3. Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan pemilih. 4. Memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka untuk diperiksa oleh pemilih. Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih hanya 1 kali. 5. Mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang tua dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilih yang sudah hadir. 6. Apabila terdapat pemilih disabilitas netra, Ketua KPPS terlebih dahulu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu template disabilitas netra. Kemudian diserahkan kepada pemilih disabilitas netra untuk dibawa menuju bilik suara. 7. Apabila pemilih disabilitas atau lanjut usia memerlukan pendamping pemilih, Ketua KPPS meminta pendamping pemilih untuk mengisi formulir model C pendamping KWK. 8. Mempersilahkan pemilih menuju bilik suara. 9. Bagi pemilih disabilitas rungu, wicara atau tuli, KPPS menurunkan masker atau menggunakan tulisan dalam berkomunikasi dengan pemilih yang bersangkutan. 10. Bagi pemilih disabilitas netra, pemilih menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menerima alat bantu template. 11. Bagi pemilih menggunakan kursi roda, KPPS membantu dalam mendorong kursi roda. 12. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping pemilih yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri. 13. Bagi pemilih yang tidak mempunyai 2 belah tangan dan tunanetra, pendamping pemilih yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai dengan pilihan pemilih dengan disaksikan oleh salah satu KPPS yang ditugaskan oleh Ketua KPPS. 14. Pendamping pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih dan menandatangani formulir model C pendamping KWK.
Anggota KPPS ke-6 mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. 2. Untuk memudahkan pemilih dan tugas KPPS. Keenam, apabila pemilih gubernur dan wakil gubernur diselenggarakan bersama-sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, kotak suara dapat diberi stiker tanda warna di dekat lubang kotak suara sesuai dengan warna surat suara masing-masing pemilihan. Anggota KPPS ke-7. 1. Menghimbau pemilih untuk membuka sarung tangan, kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS ke-7. 2. Meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih sampai mengenai kuku. 3. Bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai dua belah tangan dan atau kaki, KPPS ke-7 memberikan penandaan tinta pada anggota badan yang mudah terlihat. Jika terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, maka pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di bilik khusus yang telah disediakan. Protokol kesehatan pemilih yang pingsan. Jika dalam hal terdapat pemilih yang pingsan atau tidak sadarkan diri pada saat berada di TPS, dilakukan tindakan sebagai berikut. 1. KPPS ke-6 dan ke-7 dan atau KPPS 7 terlebih dahulu mengenakan baju hazmat sebelum menolong pemilih. 2. KPPS membawa pemilih yang bersangkutan ke tempat yang lebih aman di luar TPS. 3. Dalam hal pemilih batal menggunakan hak pilihnya, maka KPPS ke-6 atau ke-7 mengembalikan surat suara dan petugas KPPS ke-5 mencoret daftar hadir yang telah ditandatangani oleh pemilih yang bersangkutan kemudian menuangkan dalam C kejadian khusus dan atau keberatan KWK. Petugas ketertiban yang berada di pintu luar TPS menghimbau pemilih untuk mencuci tangan, segera kembali ke tempat yang masing-masing, tidak berkerumun di TPS setelah menggunakan hak pilihnya. Prosedur penyemprotan disinfektan secara berkala. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala ketika tidak terdapat penumpukan pemilih baik di dalam TPS maupun di luar TPS. Memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika kena air telah diamankan. Menghimbau kepada seluruh petugas KPPS, saksi dan pengawas untuk keluar area TPS sementara sebelum dilakukan penyemprotan. Pelayanan bagi pemilih yang tidak dapat hadir di TPS. Ketentuan umum. KPPS melayani pemilih yang tidak dapat hadir di TPS yang disebabkan karena 1. Sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, rumah sakit jiwa, rumah tahanan, atau rumah tahanan di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga permasyarakatan yang dikategorikan sebagai pemilih dalam DPPH.
Lanjut. PPS melakukan pendataan pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. KPU Kabupaten Kota dihimbau dibantu PPK dan PPS bekerja sama dengan pengelola rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, rumah sakit jiwa, rumah tahanan atau rumah tahanan yang di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga permasyarakatan. Setelah menerima data pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian, kejaksaan, KPU Kabupaten Kota memberikan formulir model A5KWK kepada pemilih paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Lanjut. Pelaksanaan penghitungan suara. 1. Persiapan penghitungan suara. A. Penyemprotan disinfektan. Ketua KPPS mengamankan seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, terutama formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air. 2. Petugas ketertiban yang bertugas di pintu masuk TPS mengamankan area TPS. 3. Petugas ketertiban yang bertugas di pintu keluar TPS menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS. B. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara. C. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 1. Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara. 2. Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas, kantong plastik, serta segel pemilu dan peralatan lainnya. 3. Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kunci atau gunting untuk membuka kotak suara. 4. Memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat. 5. Memasang formulir model C hasil KWK di papan pengumuman bidang datar dengan posisi tegak lurus dan tidak bertumpuk antar lebar. Hal ini digunakan untuk pemotoan pada Sirekap. D. Ketua KPPS mempersilakan anggota KPPS, saksi, dan Panwaslu kelurahan atau desa pengawas TPS untuk menempati duduk yang telah disediakan. Dena penghitungan suara. Mengatur sedemikian agar posisi untuk penghitungan suara dengan baik. Jumlah kotak suara disesuaikan dengan ada beberapa jenis pemilihan. 1 kotak suara jika 1 jenis pemilihan. 2 kotak suara jika ada 2 jenis pemilihan. Persiapan penghitungan suara dengan protokol kesehatan. Rapat penghitungan suara. A. Ketua KPPS
menjelaskan tata cara penghitungan suara. B. Ketua KPPS memberikan penjelasan perihal protokol kesehatan yang harus dipatuhi di dalam area TPS oleh petugas KPPS, saksi dan pengawas yang hadir. Penjelasan tersebut meliputi 1. Selalu menggunakan masker yang menutupi hidung hingga dagu ketika berada di area TPS. 2. Selalu menjaga jarak aman paling sedikit 1 meter. Dan seterusnya. Apabila terdapat penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, maka masing-masing kotak dibuka terlebih dahulu untuk dihitung dan disortir berdasarkan jenis surat suara sebelum dilakukan penghitungan suara. Penghitungan suara dimulai dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sahnya tanda coblos pada surat suara. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS. Berikut surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak. Surat suara tidak terdapat tanda coretan. Dicoblos dengan menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS. Tanda coblos pada 1. Kolom pasangan calon yang memuat nomor urut atau nama pasangan calon atau foto pasangan calon dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Tanda coblos lebih dari 1 kali pada 1 kolom pasangan calon yang memuat nomor urut karena pasangan calon dan foto pasangan calon dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Tanda coblos pada 1 kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah untuk pasangan calon yang tidak bergambar apabila penyelenggaraan pemilihan 1 paslon. Tanda coblos lebih dari 1 kali pada 1 kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah untuk pasangan calon yang tidak bergambar apabila penyelenggaraan pemilihan hanya 1 paslon. Tidak sahnya tanda coblos pada surat suara. Dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan. Dicoblos dengan rokok atau api. Surat suara yang rusak atau robek. Surat suara terdapat tanda atau coretan. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir model C hasil KWK yang ditempel di papan pengumuman dengan cara teli dan memastikan kebenarannya, yaitu memberikan tanda berupa 1 garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 garis tegak tersebut. Setelah penghitungan suara selesai, KPPS wajib 1. Menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari pemungutan suara dengan menggunakan surat pengantar yang diawasi oleh saksi, Panwaslu, kelurahan desa, atau pengawas TPS. 2. Menyerahkan termogan di masing-masing TPS kepada panitia pemungutan suara PPS dan dilengkapi dengan berita acara serah terima termogan dari KPPS kepada PPS yang dibuat 2 rangkap dengan rincian sebagai berikut. 1. A. 1 rangkap untuk KPPS dan B. 1 rangkap untuk PPS. Contoh suara sah. 1. Tanda coblos pada 1
Kolom pasangan calon yang bermuat nomor urut, foto, atau nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. 2. Tanda coblos lebih dari satu kali pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, dan atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Tanda coblos tepat pada garis 1 kolom pasangan calon yang nomor urut, pasangan calon yang nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai. Proses penghitungan suara Ketua KPPS menutup penghitungan suara. Tata cara penulisan C hasil KWK. Apabila terdapat kesalahan penulisan, maka diberi garis 2, kemudian diparaf oleh ketua serta dituliskan angka yang benar. Jika bilangan puluhan atau satuan pada kotak pertama dan atau kedua, tulislah dengan angka 0 dan hitamkan bulatan pada angka 0 tersebut. Mekanisme pembetulan untuk bagian 5 pada formulir C hasil KWK dengan cara: gunakan alat penghapus tulisan cair, Tipex, pada bulatan atau angka yang tak salah, dan pastikan noda hitam tidak terlihat jelas pada bulatan yang salah. Penggunaan Sirekap Mobile sudah dijelaskan pada video saya yang telah saya buat sebelumnya.
Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.